Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrul Effendi Marpaung, asal sekolah SMP Negeri 3 Ketapang. Hari ini saya akan menampilkan salah satu jurus dari 7 jurus BK, yaitu kenali potensi, yang akan diberikan kepada siswa-siswi SMP Negeri 3 Ketapang, kelas 7. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, sangat bagus kita untuk berdoa dulu, ya. Siapa yang biasa sering memimpin doa? Oke, silakan Kak. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa bulan. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, di sini pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang kenali potensi, ya. Jadi ini mungkin akan berguna bagi kalian untuk mengetahui potensi-potensi yang kalian miliki, seperti misalnya bakat atau minat yang kalian punya, ya. Jadi ini berguna juga untuk mentata dan mengetahui karir yang akan kalian pilih di kemudian hari. Nah, di sini kita udah berdoa, selanjutnya kita ada kesepakatan kelas. Ya, kira-kira setuju nggak kesepakatan kelas kita ini? Di sini ada kesepakatannya kita hadir tepat waktu. Selanjutnya komitmen hadir sampai selesai, sampai istirahat nanti ya. Selanjutnya partisipasi aktif dan tanggung jawab. Jadi misalnya ada yang ingin bertanya, angkat tangannya. Dan yang terakhir izin kalau misalnya ke toilet. Ya. Selanjutnya kita akan coba senam 7 jurus BK hebat. Bisa semua ya? Oke, di sini Bapak akan menampilkan video dari 7 jurus BK ini dan kita semua mengikuti gerakan yang ada di video. Paham? Oke, semua silakan berdiri dulu yuk. Siap semua? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke, Bapak mulai. Kelihatan ya? Yuk. Orasi.
BK hebat. BK hebat. Oke, tepuk tangan dulu supaya. Oke, silakan duduk kembali. Gimana, udah segar? Kita ulang lagi? Kurang waktunya nanti ya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan dari layanan kita. Ya, tentang pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, murid mampu mengenali potensi diri yang meliputi bakat, minat, kemampuan, serta kelebihan yang dimiliki. Selanjutnya, murid dapat mengidentifikasi kelemahan diri serta cara untuk memperbaikinya. Selanjutnya, murid menunjukkan sikap positif terhadap diri sendiri dengan menerima kelebihan dan kekurangan secara seimbang. Selanjutnya, murid dapat menyusun rencana sederhana untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, nanti kita akan membuat yang namanya peta sederhana cita-cita. Selanjutnya, murid mampu mengaitkan potensi diri dengan cita-cita atau tujuan hidup di masa depan. Dan yang terakhir, murid dapat bekerja sama dengan teman untuk saling menghargai perbedaan potensi dan keunikan masing-masing. Nah, itu adalah tujuan dari layanan pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan membentuk yang namanya dari gerakan ARKA. Yang pertama, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Selanjutnya, nah, di sini kita ada simulasi asesmen. Di sini sebenarnya ada kuis yang akan kalian gunakan nanti. Tapi karena kan sekolah kita nggak dilarang untuk membawa HP ke sekolah, nanti ini akan Bapak share linknya ini kepada wali kelas. Nanti biar wali kelas yang men-share ke grup kelas masing-masing. Jadi kalian nanti akan Bapak berikan link ini. Kalian isi kuis yang ada di sini, kuis gaya belajar dan kuis kemampuan aku pintar. Screenshot hasil kuis tadi dan kirimkan ke link yang Bapak siapkan. Paham semua? Ya. Nah, nanti di sini nih kelihatan nih. Misalnya kamu punya gaya belajar misalnya audio atau visual atau kinestetik. Nanti akan Bapak jelaskan apa sih pengertian dari audio, kinestetik atau visual tadi. Bisa? Kita lanjutin dulu ya. Nah, nanti di rumah yang jelas kita harus mencoba yang namanya simulasi asesmen ini. Paham semua? Oke, Bapak lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya diskusi dan gali makna. Dikarenakan kita asesmennya belum muncul, mungkin minggu depan kita bisa terapkan hasil dari asesmen atau kuis yang kita coba nanti di rumah. Jadi sekarang kita fokus ke materi dulu, biar kalian paham nih apa potensi yang kalian miliki. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan video kartun ya. Video kartun yang mungkin kalian pernah tonton di TV ataupun di YouTube. Kita akan nonton bersama-sama. Nusa ya. Chef kita sudah terpasang. Are you ready, guys? Ready! Berangkat! Itu hantunya ya.
Satu ya. Sampai pernah kayak gitu? Gara-gara kucingnya kan? Besar dia. Sudah kata anak. Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Kita terluka. Oke. Sekarang jangan basmalah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Han. Oke. Sudah. Bisa, Tara, tidak bisa umat tadi ya. Terus yang satu perempuan sama ladang. Terus apa lagi? Itu lecet. Apa? Tangan atau apa? Ini kalau mana? Terus terus apa? Ya, sekarang. Oke. Kita sudahi dulu nonton videonya. Nah, tadi udah nonton ya. Kira-kira ini film apa? Nusa. Nah, di dalam film ini siapa aja pemerannya? Nusa. Terus adiknya ya. Namanya siapa? Rara. Selanjutnya
Kucing. Kucing kan? Yang terakhir? Hantu atau setannya. Nah, pelajaran yang kalian dapatkan dari video ini apa kira-kira? Gimana? Boleh? Setiap memulai sesuatu harus baca Bismillah. Benar. Nah, kita tahu itu kan dari pengalaman. Benar kan? Misalnya dari yang disampaikan orang tua. Jadi orang tua mungkin pernah menyampaikan ke kalian, nah, kalau misalnya memulai pelajaran atau memulai sesuatu harus baca Bismillah. Mungkin itu yang Islam, yang non Muslim ada kan? Mungkin dengan puji Tuhan, benar kan? Nah, jadi itu yang kalian dapatkan dari orang tua biasanya, kebiasaan yang disampaikan oleh orang tua. Ya, kita lanjut ke materi. Nah, kita masuk ke dalam intelijensi atau kecerdasan. Ini Bapak ada video sedikit, boleh ditonton ya. Kelihatan? Nah, jadi ada dua orang bayi. Di pintu ada diletakkan lakban transparan, lakban bening. Jadi si anak nggak bisa masuk. Nah, dia masuk dari mana? Dari bawah. Akhirnya dapat apa? Dapat permen tadi. Berarti anak-anak ini udah mulai belajar sendiri gimana cara menghadapi masalah. Ya. Dan kalian juga sama. Kalian pastinya semakin kalian dewasa, kalian makin belajar tentang yang namanya menghadapi suatu masalah. Ya. Kan ini tantangannya apa tadi? Melewati pintu ya. Melewati pintu yang dihalangin oleh lakban bening. Nah, gimana cara si anak ini supaya bisa melewatinya? Yaitu dengan cara lewat bawahnya. Dan yang dia dapatkan adalah permen. Nah, jadi intelijensi itu adalah kecerdasan jika perilaku itu berulang, sering kalian lakukan, kreatif. Nah, ini anak ini termasuk kreatif dan pemecahan masalah. Ya, kita lanjutkan ke materi. Nah, apa itu intelijensi atau kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan kita untuk berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah. Dengan kecerdasan, kita bisa memahami pelajaran, bergaul dengan teman, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Mau lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun lingkungan keluarga, itu dengan kecerdasan yang kita miliki. Kecerdasan bukan hanya soal nilai bagus di sekolah. Setiap orang punya jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Contohnya apa, Pak? Ada yang cepat berhitung, itu logis matematis. Ada yang pintar berkata-kata, dia gampang berbicara dengan kawan-kawannya. Terus ada yang jago bermain musik, dia paham cara atau mudah memainkan alat-alat musik misalnya. Ada yang kuat dan lincah di olahraga, ada yang mudah berteman dan memahami orang lain, dan ada juga yang bisa memahami diri sendiri dengan baik. Jadi, setiap murid atau siswa pasti punya kecerdasannya masing-masing. Ya, jadi bukan berdasarkan nilai yang kalian dapatkan di rapor, bukan. Tapi kecerdasan kalian tuh di berbagai bidang. Ya, tadi kan ada Pak bilang kan, dia paham di musik misalnya. Suatu saat dia memang nggak belajar matematika, tapi dia fokusnya di musik. Dan suatu saat dia misalnya jadi penyanyi. Ya kan? Kayak artis yang terkenal kan ada juga tuh. Kayak Peter Pan kan, tahu Noah ya? Noah tahu kan? Nah, dia dulu pengamen biasa. Tapi memang dia bakatnya di musik, dia intelijensinya di musik. Akhirnya dia menjadi penyanyi terkenal. Itu. Selanjutnya, hanya bentuknya yang berbeda. Tugas kalian adalah mengenali dan mengembangkan kecerdasan tersebut. Supaya bisa bermanfaat bagi kalian untuk masa depan. Jadi, di sini kenapa Bapak menyampaikan materi tentang kenali potensi, biar kalian tuh tahu nih bakat dan potensi kalian masing-masing. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada? Udah paham yang Bapak sampaikan? Udah ya? Jadi, ini tentang kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi, ingat, setiap manusia punya pribadi masing-masing, punya keunikan masing-masing. Jangan samakan si A dengan si B. Itu pasti berbeda. Bakatnya berbeda, minatnya berbeda, rezeki juga berbeda kadang-kadang kan? Ya. Nah, disinilah Bapak sampaikan kalian supaya kalian tuh paham tentang potensi dalam diri kalian masing-masing. Kita lanjutkan.
Nah, kita coba ice breaking dulu. Boleh semua berdiri? Yuk, semua berdiri dulu. Kita main games ya. Ini games. Yuk, berdiri dulu bang semua. Jadi, kalau Bapak bilang jeruk, kalian semua duduk. Ingat ya, kata kuncinya. Jeruk, duduk. Apel, berdiri. Rambutan, salaman sama kawan sebangkunya. Jelas? Kita coba dulu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Jeruk. Oke, sip. Jeruk. Oke, sip. Rambutan. Rambutan. Oke. Paham nih. Apel. Apel. Rambutan. Oke, sip. Jeruk. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Nah, itu termasuk salah satu kecerdasan. Kalian lebih mudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Jadi Bapak lihat di sini nggak ada yang salah. Benar kan? Tadi kata kuncinya jeruk duduk, apel berdiri, rambutan salaman. Tapi Bapak lihat di sini responnya itu pada cepat. Sekali Bapak ucap langsung dibuat. Nah, itu termasuk dalam kecerdasan. Kalian mengenali apa yang Bapak sampaikan di sini, apa yang Bapak ucapkan di sini, dan kalian terapkan di games yang kita mainkan tadi. Oke ya, sekali lagi tepuk tangan untuk semua yuk. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kecerdasan majemuk. Apa itu kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk adalah berbagai jenis kepintaran yang ada di dalam diri setiap orang. Orang pintar bukan hanya yang jago matematika atau mendapat nilai tinggi di sekolah. Jadi belum tentu yang juara 1 itu punya kepintaran yang melebihi dari kalian semuanya misalnya. Ya, setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda dan semuanya penting. Ingat, jenis-jenis kecerdasan majemuk. Nanti ketika kalian mengerjakan kuis yang Bapak kasihkan tadi, bakal muncul nih yang ini. Bahasa, logika, musik, gerak tubuh, gambar, visual, bergaul, mengenal diri, dan alam. Semua bakal muncul. Dan kalian nanti akan kelihatan tuh mana bagian kalian yang paling dominan. Makanya nanti kuisnya itu tolong isi sebenar-benarnya dengan diri kalian. Ya, biar tahu nih kalian punya kepribadian seperti apa, kemampuan seperti apa. Nah, jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama bahasa atau linguistik. Itu orang yang suka membaca, menulis, bercerita, atau berbicara. Selanjutnya logika atau matematika. Itu dia pintar dalam berhitung, menganalisis, dan memecahkan soal. Ingat ya. Musik. Peka terhadap nada, irama, dan suka memainkan alat musik. Misalnya gitar. Apalagi suling. Apalagi drum. Itu yang banyak kawan-kawan yang ikut drum band. Ya. Terus gerak tubuh atau kinestetik. Terampil dalam olahraga, menari, atau membuat kerajinan tangan. Selanjutnya, gambar atau visual, atau dalam arti spasial, itu suka menggambar, melukis, dan mudah memahami peta. Jadi misalnya dia lihat Google Map aja sebentar, langsung tahu nih, oh ini lokasi di sini, ini lokasi di sini. Gitu ya. Selanjutnya, bergaul atau interpersonal. Ini mudah berteman, memahami perasaan orang lain, dan suka bekerja sama. Nah, ini biasanya yang punya empati tinggi sama kawan-kawannya dan punya banyak kawan. Selanjutnya, mengenal diri atau interpersonal, tahu kelebihan dan kekurangan dirinya, bisa mengatur emosi. Misalnya dia olok-olok sama kawan nih, dia tenang, udah, itu berisik, misalnya gitu. Dia bisa mengendalikan emosi dia sendiri. Dan terakhir, alam atau naturalis, peduli dengan hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Biasanya orang-orang seperti ini yang suka menanam di rumah nih. Biasanya kan suka bunga, suka bantu ibunya misalnya nyiram tanaman atau mengurus tanaman di rumah. Nah, itulah jenis-jenis kecerdasan majemuk. Jadi, setiap siswa pasti pintar di bidang tertentu. Jangan bilang, misalnya dia matematika nilai rendah. Belum tentu dia di nilai lain itu rendah. Dia pasti punya kepintaran di nilai yang lain. Kan banyak nih Bapak lihat. Misalnya dia di kelas tuh nggak kurang aktif, misal di kelas. Ya kan? Dia kurang paham mengenai tentang matematika, ternyata dia tuh menjadi
peserta GSI sampai ke nasional kemarin, yang Bapak antarkan kemarin. Sampai ke Bogor. Dia di kelas memang biasa-biasa aja anaknya. Tapi ketika dia kena di bola, dia bermain bola, main futsal, dia luar biasa tuh skillnya. Sekabupaten Ketapang, 2 orang yang diutus dan dia termasuk salah satunya. Itu GSI, ya, itu 2 tahun yang lalu. GSI itu sampai ke Bogor, dia diundang tingkat nasional GSI-nya. Nah, berarti dia kan punya kecerdasan di bidang tertentu, benar kan? Dia punya di bidang olahraga. Memang di kelas dia kurang pandai, kurang paham. Gayanya pun acak-acakan lah. Tapi ketika dia bersentuhan dengan lapangan atau dengan bola, dia skillnya keluar itu. Muncul semuanya. Itu. Jadi potensi bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Itu. Paham yang Bapak maksud? Ada pertanyaan? Kira-kira jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada kecerdasan majemuk yang Bapak sampaikan tadi. Bakal muncul nih ke-8 kecerdasan majemuk ini nanti ketika kalian mengerjakan kuis. Makanya Bapak bilang sama kalian, silahkan dikerjakan biar tahu dulu nih. Oh, aku orangnya seperti ini. Aku orangnya seperti ini. Biar kalian tuh tahu nih tentang diri kalian sendiri. Nggak perlu penilaian orang lain. Jadi misalnya, aku suka membaca. Pilih ya. Jangan pilih tidak. Ya? Bisa? Bisa semua ya? Nanti yang akan muncul, yang pertama cerdas verbal linguistik, yang kedua cerdas interpersonal, cerdas naturalis, selanjutnya cerdas moral atau eksistensial, cerdas logis matematis, cerdas interpersonal, cerdas kinestetik, dan cerdas visual spasial. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang bisa mengembangkan, yang sudah mengembangkan kemampuan kecerdasannya. Salah satunya ini, atlet voli. Tahu kan atlet voli? Siapa namanya? Megawati. Itu kecerdasan apa? Yang dia paham tentang olahraga. Itu sampai tingkat internasional dia loh ya. Luar biasa loh, masih muda, masih segar, tapi kecerdasan dalam bidang olahraga ini udah meruncing lah ke bakat dia tadi. Nah, suatu saat kalian-kalian inilah yang bakal punya potensi menjadi pemimpin-pemimpin daerah loh. Ya kan? Bapak udah punya pengalaman, pernah ketemu siswa Bapak itu di lampu merah ya. Di lampu merah Agus Jan ini, dia sudah menjadi polisi. Sudah mengatur lalu lintas di situ. Itu siswa Bapak. Bapak ketemu di jalan, dia datangin Bapak nggak kenal. Tiba-tiba dia salam nih Bapak. Ya hormat, dia berhenti di depan motor Bapak. Hormat, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kirain dia mau ngecek motor Bapak nih. Bapak udah takut kan? Ternyata setelah dia hormat, dia buka topi, langsung salam Bapak. Pak, saya Rio. Siswa Bapak dulu waktu di kebun. Di Kargil, di Manis Mata. Ternyata dia udah pelatihan polisi di Pontianak kemarin. Dan alhamdulillah penempatan dia di Ketapang. Jumpa deh sama Bapak kemarin. Yang lain kan pada ngeliatin nih. Pemotor-pemotor lain. Kirain Bapak mau ditangkap kan gitu. Ternyata dia siswa Bapak saat Bapak di kebun dulu. Gitu. Nah, itu termasuk salah satu kecerdasan yang udah dikembangkan dia. Bisa menjadi polisi tadi ini. Nah, nanti kan mungkin nih kalian ada yang bisa jadi polisi, TNI, misalnya guru misalnya ya. Atau misalnya di perbankan. Banyak. Jadi kemampuan kalian lah yang kita kembangkan di sini. Jelas semua? Jelas ya? Udah paham nggak yang Bapak maksud nih? Ada pertanyaan? Ada ya? Kita lanjutkan. Ini kita lanjut. Nah, di sini gaya belajar. Nah, inilah yang cara untuk kalian mengenali potensi kalian. Gaya belajar adalah cara atau kebiasaan seseorang dalam menerima, memahami, dan mengingat pelajaran dengan cara yang paling nyaman. Dengan kata lain, gaya belajar adalah jalan yang berbeda-beda bagi setiap siswa untuk sampai tujuan yang sama, yaitu mengerti pelajaran dan berkembang dengan baik. Ya, setiap siswa itu unik. Ada yang cepat mengerti kalau melihat gambar atau video. Dia nonton YouTube gampang mengertinya. Selanjutnya, ada yang lebih mudah paham saat mendengarkan penjelasan dari guru atau orang tua. Bisa seperti ini, ya. Dan ada juga yang baru benar-benar paham setelah mereka mencoba sendiri, praktek sendiri. Ya, perbedaan ini wajar karena tidak semua orang belajar dengan cara yang sama. Jelas? Selanjutnya, mengapa gaya belajar penting? Yang pertama, membantu siswa mengenali diri kalian sendiri. Misalnya, kalian tahu cara belajar yang paling cocok untuk diri kalian.
meningkatkan hasil belajar kalian, mengurangi stres dalam belajar, dan mendorong siswa lebih percaya diri. Oke. Nah, di sini ada 3 gaya belajar. Ya, 3 gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Ini gaya belajar dengan cara melihat. Dia suka yang namanya nonton, ya nonton, terus melihat gambar-gambar. Ini sih contoh salah satu gaya belajar yang cocok untuknya. Gimana sih pengertiannya, Pak? Dia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar atau tulisan, senang membaca atau mencatat, tertarik pada video atau visual. Bentar ya. Nah, selanjutnya, saat memahami pelajaran, cenderung membayangkan. Jadi misalnya dia dengan melihat video tadi, dia langsung membayangin diri dia sendiri gitu. Itu gaya belajar visual. Nah, nanti kalian ketika mengajarkan kuis, bakal muncul juga seperti ini. Aku tuh masuk gaya belajar apa? Visual, kinestetik, atau auditory. Selanjutnya gaya belajar auditory, yaitu dengan cara mendengarkan. Ya, biasanya tuh lebih cepat paham kalau misalnya mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya dia suka belajar dengan sambil mendengarkan musik. Ada nggak di sini? Ada nggak yang suka belajar sambil dengarkan musik? Ada ya? Nah, ini salah satu contoh dari gaya belajar auditory. Dia lebih gampang memahamnya. Sambil bergoyang-goyang, tapi dia masuk pelajaran itu. Benar kan? Nah, yang selanjutnya gaya belajar kinestetik. Ini yang suka namanya praktek. Misalnya apa? Olahraga. Guru menjelaskan dia tentang lari nih. Dia nggak paham kalau guru menjelaskan. Tapi ketika dia berlari, dia tahu tuh. Oh, ini loh pelajaran yang saya pelajari, misalnya. Jadi setiap orang punya kemampuannya masing-masing, punya minatnya masing-masing. Jadi jangan samakan, kau misalnya dengan cara menonton aja nggak ngerti. Beda, gitu. Ya, bedakan orang kawan kita dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, nah kenapa ini Bapak sampaikan? Karena ini untuk mempotensikan kalian untuk karir kalian di masa depan nanti. Ya, jadi hubungannya kenapa Pak? Misalnya siswa suka berhitung. Di suatu saat dia bisa menjadi akuntan, insinyur, atau ilmuwan. Jadi kenapa Bapak sampaikan seperti ini? Biar kalian tuh dari sekarang mulai paham nih potensi dan gaya belajar kalian masing-masing. Biar di kedepannya nanti kalian tuh udah, Pak, saya mau masuk SMA atau SMK. Dia masih bingung nih. Ini kelas 9 masih banyak, ya. Dia mau masuk SMA atau SMK. Misalnya dia mau ketika SMK nanti dia mau langsung bekerja, ya misalnya ya, dia mau langsung bekerja, dia masuk SMK. Ambil jurusan yang dia paling suka. Misalnya mau di perbankan nanti, ambil yang akuntansi. Misalnya dia suka mesin nih, ambil otomotif. Gitu. Ingat ya. Jadi kalian lah yang menentukan masa depan kalian. Guru hanya membimbing. Guru hanya menjelaskan. Orang tua hanya membiayai dan mendidik. Tapi kalian lah yang menentukan yang namanya masa depan kalian. Ingat, ya. Nah, oke. Di sini Bapak ada tugas untuk kalian. Ini dari pemahaman kita ini. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira? Nggak ada. Oke, boleh siapkan buku kalian. Coba dulu semua keluarkan buku yang BK kita. Silakan. Kita ada tugas. Ya tidak bawa buku boleh di selebar kertas dulu. Oke? Sudah? Oke, tugasnya seperti ini. Udah semua? Nomor 1. Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri. Ya. 1. Mengenal diri sendiri. Oke, kalian buatkan seperti ini, garis 1. Ya, garis 1. 3 hal yang saya suka. Yang saya suka. Ya. Pak, contohnya seperti apa? Misalnya, suka memasak, suka menggambar, ya, suka bercerita. Itu kalian boleh tuliskan 3 hal yang kalian suka. Oke, paham? Selanjutnya, garis yang kedua, 3 hal yang
saya bisa. Bedakan ya. Yang pertama suka, yang kedua bisa. Sudah? Sudah? Oke ya. Ini praktik kita untuk mengenali potensi. Jadi biar kalian tuh tahu nih, apa yang kalian suka dan apa yang kalian bisa. Tugas yang kedua, membuat peta cita-cita sederhana. Buat dulu. Membuat peta cita-cita sederhana. Oke. Paham maksudnya? Nah, kalian gini. Misalnya, kalian suka apa nih? Misalnya suka menggambar, ya. Suka menggambar. Nah, buatkan tanda panah. Cita-cita jadi apa nih, misalnya? Cita-cita kalian jadi apa? Misalnya suka menggambar. Misalnya menjadi pelukis. Atau desainer. Tahu kan yang membuat baju-baju itu? Tahu ya? Nah, misalnya apa? Apa yang lain lagi? Suka membantu. Bisa jadi apa? Misalnya jadi pemadam kebakaran atau polisi misalnya. Itu kalian buatkan yang kalian suka menjadi cita-cita kalian nanti seperti apa. Ya, itu tugas kita. Nanti boleh dikerjakan. Jadi ada dua yang kalian kerjakan. Yang pertama, kerjakan kuis gaya belajar, ya. Kuis gaya belajar tadi yang Bapak sampaikan. Nih, ini nanti akan Bapak share-kan ya. Kuis gaya belajar dan kuis kemampuan aku pintar. Nanti dikerjakan di rumah, di screenshot, di-upload ke link yang Bapak kirimkan nanti. Bisa semuanya? Dan sama yang tadi kuis ya tentang mengenal diri sendiri dan membuat peta cita-cita sederhana. Jadi itu tugas kita, ya. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan lagi materi ini karena waktu juga udah habis. Kita istirahat lagi. Jadi oke, Bapak buat kesimpulan dulu. Mungkin ini supaya kalian tuh memahami potensi diri kalian masing-masing dan tahu tujuan dan cita-cita kalian ke depannya nanti. Ya, kira-kira ada yang mau nambahkan nggak di sini? Ada yang mau tambahkan atau ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, gimana perasaan hari ini? Senang ya? Jadi tahu ya tentang pemahaman kalian tentang potensi diri. Nanti dipelajari lagi tentang yang kuis yang Bapak sampaikan. Karena waktu sudah habis, sebelum kita menutup kegiatan, boleh silakan pimpin doa dulu yuk. Siapa pimpin doa tadi? Oke, silakan. Sebelum berakhir kegiatan pelajaran, Oke, terima kasih. Karena kita sudah habis waktunya, Bapak akhiri sampai sini. Bila ada perkataan Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.